Thank you, Jesus. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kami mau rindu mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus. Tapi kami mau mengandalkan Engkau yang menolong kami untuk kami boleh mendengar, kami boleh memahami, bahkan kami boleh menghidupi setiap firman-Mu. Kami mau merendahkan hati kami saat ini di hadapan-Mu. Kami mau buka hati kami, pikiran kami mau fokus terhadap firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu hidup dan itu mengubahkan hidup kami. Kami siap dengan firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Saya ingin mulai dengan sebuah kisah tentang dua orang ibu. Sebut saja ibu yang A dan ibu yang B. Mereka punya masalah yang sama, yaitu anak mereka semakin hari tumbuh dewasa tapi semakin kacau. Semakin bandel, semakin tidak mau ke sekolah dan mulai terlibat dengan tindakan-tindakan yang berbahaya bahkan melanggar hukum. Tetapi dua ibu ini tidak saling kenal dan di tempat yang berbeda dan di waktu yang berbeda. Mereka konsultasi dengan seorang pendeta yang namanya Timothy Keller. Persoalan mereka sama, anak yang semakin hari semakin kacau dan mereka punya kemiripan, mereka mempersalahkan suami mereka. Mereka bilang, anakku jadi begini karena suamiku tidak hadir di rumah. Karena suamiku tidak jadi bapak yang baik, suamiku terlalu sibuk kerja dan tidak membantu saya untuk mengasuh dan membesarkan anak. Jadi mereka berdua sangat jengkel dengan suaminya, karena suaminya juga tetap acuh tak acuh dengan anaknya ini. Semakin hari kebencian istri kepada suaminya semakin besar dan dia selalu mempersalahkan suaminya atas apa yang terjadi kepada anaknya. Dan Pastor Tim Keller ini mengkonseling mereka, melayani mereka di waktu yang berbeda. Konselingnya dan pelayanannya sama. Dia bilang, apakah ibu percaya tentang pengampunan? Dan ibu percaya tentang Injil, tentang apa yang Yesus lakukan terhadap kita dan bagaimana kita harus mengampuni orang lain. Karena penting bagi kita untuk bisa bangun komunikasi yang baik, perlu ada pengampunan. Karena bagaimana komunikasi bisa berjalan tanpa ada pengampunan dan bagaimana hubungan dan keadaan bisa menjadi lebih baik kalau tidak ada rekonsiliasi. Jadi kedua ibu ini bilang, iya kami mengerti dan kami mau mengampuni suami kami. Beberapa waktu kemudian kedua ibu ini mengalami hasil yang berbeda. Ibu yang A berhasil mengampuni suaminya dan komunikasi mereka semakin baik dan suaminya pun akhirnya mulai berubah. Dan mereka berdua membina anak mereka dan anak mereka pun berubah jadi semakin lebih baik. Kehidupan mereka dipulihkan dan mereka berhasil. Ibu yang B sampai bertemu lagi dengan Pastor Tim Keller ini belum berhasil mengampuni suaminya. Dan anaknya pun belum berubah. Masih tetap nakal, masih tetap kacau, bahkan terlibat dalam kriminal. Kemudian Pastor Tim menemukan bahwa kenapa ibu yang si B ini begitu sulit untuk mengampuni suaminya. Ternyata ibu yang B ini padahal suaminya masih lebih mendingan daripada ibu yang A. Masih lebih, kalau dibandingkan masih mendingan lah. Tapi kenapa begitu sulit? Ternyata ibu yang B ini, dia bukan hanya mengasihi anaknya, tetapi dia menjadikan anaknya sebagai keberhargaan dirinya dan makna hidupnya. Seolah-olah dia bisa bilang, jika anak saya bahagia, maka jika anak saya bahagia, hidupnya baik dan berhasil, maka saya tahu bahwa saya telah melakukan sesuatu yang benar dan bahwa hidupku berharga. Tapi kalau hidup anak saya kacau atau hancur, hancurlah hidup saya. Atau ibu ini berpikir bahwa saya merasa saya tidak pernah melakukan sesuatu yang baik sepanjang hidup saya. Jadi terakhir anak saya ini harus berhasil. Anak ini harus jadi baik. Karena kalau tidak sia-sialah hidupku ini. Ibu ini berpikir seperti itu. Kemudian meskipun dia hadir di gereja, di ibadah minggu, dia bilang, Yesus engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Tetapi kenyataannya dalam hatinya bukan Tuhan Juru Selamatnya, tetapi anaknya yang adalah Juru Selamatnya. Dia berpikir, kalau anak saya baik, berhasil, hidupnya baik, mengasihi saya, maka berhasillah hidupku, maka hidupku bermakna dan penuh arti dan saya berharga. Tapi ketika anaknya kacau, hidupnya gagal, dia berpikir sia-sia hidupku,
tidak ada yang berharga, hidupku tidak bermakna, tidak ada gunanya saya hidup lagi. Ternyata yang bertahta di hatinya bukanlah Yesus yang jadi juru selamat, tapi anaknya yang jadi juru selamat. Hal ini menunjukkan bahwa kadang kita gak sadar bahwa di hati kita yang bertahta itu bukanlah Yesus, tetapi berhala-berhala yang kadang kita gak sadar. Dalam Yeskel 14 ayat 3 berkata, hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Jadi memang sudah disebutkan bahwa berhala itu lebih besar dan lebih banyak sebenarnya di dalam hati manusia. Lebih dari setiap patung, jimat, atau hal-hal material yang kita sembah, ternyata berhala itu lebih banyak bersarang di hati kita ketimbang hal-hal fisik. Dan itulah mengapa saya kasih judul khotbah saya pagi ini adalah Throne of Heart atau tahta hati kita. Setiap hati kita ada satu kursi atau tahta di mana siapapun yang duduk di sana dialah yang memerintah hidup kita. Pertanyaannya, siapakah yang duduk di tahta hati saya dan saudara? Apakah Yesus atau suatu hal yang lain? Hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang berhala. Kalau secara definisi, berhala adalah segala sesuatu yang kita sembah, percayai, atau yang paling kita andalkan menggantikan Tuhan. Kalau kita mengandalkan uang lebih dari kita mengandalkan Tuhan, kita sedang menyembah uang. Kalau kita mengandalkan pemimpin kita lebih daripada kita mengandalkan Tuhan, kita sedang menyembah pemimpin kita. Kalau kita lebih mengandalkan networking, nama baik kita lebih daripada Tuhan, mungkin itu berhala kita. Atau bahkan kalau kita terlalu mengandalkan diri sendiri, kita bisa saja menyembah diri kita sendiri. Berhala bukan cuma sesuatu yang kita taruh di altar, tetapi sesuatu yang kita taruh di pusat hidupnya kita. Berhala bisa berupa benda atau simbol fisik kayak patung, jimat, benda sakral. Mungkin saudara pernah lihat atau mungkin ada di sepupu, teman, keluarga yang di rumahnya masih ada patung, dupa yang mereka sakralkan sekali. Tidak boleh dikorek, tidak boleh dirusak, tidak boleh dipindah. Mereka harus melakukan ritual itu. Jika tidak, maka mereka merasa kutuk akan datang pada hidup mereka, atau itu menjadi segala-galanya dalam hidup mereka. Atau bisa berupa hal-hal dalam hati seperti tadi, uang, kekuasaan, popularitas, seolah-olah angka followers atau jumlah likes di Instagram atau di social media menjadi segala-galanya bagi kita. Semakin sedikit penerimaan orang, semakin kita merasa hidup saya ini tidak ada artinya, atau saya ini bukan siapa-siapa. Atau bahkan pekerjaan, kita menyembah pekerjaan. Yang kadang kita punya tempat persembunyian itu, kita bilang bahwa saya ini pekerja keras. Kita bersembunyi di dalam kata saya pekerja keras supaya terdengar positif. Padahal ternyata kita terlalu berlebihan bekerja karena ketakutan kita akan hidup kita, bahwa Tuhan tidak sanggup pelihara hidup kita. Ternyata jika pekerjaan lebih kita andalkan daripada Tuhan, itu bisa jadi berhala. Bahkan pelayanan di gereja, wah, ini bisa jadi berhala jika pusat dari pelayanan kita bukanlah Tuhan, melainkan diri kita sendiri. Kalau jadwal pelayanan saya berkurang, atau sepertinya saya sudah tidak dipercaya lagi untuk pelayanan, sepertinya hidup saya tidak ada artinya. Atau kalau saya pelayanan, saya mau yang terlihat itu adalah diri saya, bukan Yesus, maka itu bisa jadi berhala. Dan diri sendiri bisa jadi berhala. Keinginan kita, ego kita, kepuasan pribadi, kita tempatkan lebih daripada kehendak Tuhan. Seperti apa itu menyembah diri sendiri? Kadang tuh kita tidak sadar menjadikan Tuhan itu seperti jin. Dia sebagai sebuah entity yang tugasnya adalah mengabulkan permintaan kita. Jadi kita akan lakukan apapun supaya permintaan kita dikabulkan. Seolah-olah Tuhan itu diciptakan oleh manusia untuk mengabulkan keinginan dan kebutuhan manusia.
Padahal kebenarannya kitalah yang diciptakan untuk kehendak dan kesenangan Tuhan. Kadang kita dalam hidup ini di dunia, kita pilih-pilih agama seperti pilih di buku menu di kafe atau di restoran. Kalau agama yang ini saya bisa menikah lebih dari satu kali. Kayaknya bagus, saya mau agama ini aja. Atau agama ini menjanjikan kaya raya, wah luar biasa. Atau agama ini bisa menjanjikan ini. Yang mana ya? Kalau Kristen, aduh, pengorbanan, pikul salib, sangkal diri. Menikah hanya boleh satu kali, aduh. Sepertinya berat. Kita seperti cari agama atau Tuhan yang mana yang paling keren ya. Dan kita pilih. Padahal kebenarannya, Dialah Tuhan Alfa dan Omega. Dia pencipta alam semesta yang menciptakan kita dari semula untuk tujuan memiliki hubungan dengan Dia dan menikmati kebersamaan bersama dengan Dia selamanya. Tapi ketika kita menyembah diri sendiri, kita menjadikan Tuhan alat untuk mengabulkan permintaan kita. Dari ketiga hal tadi, apakah kita temukan mungkin kita salah satu dari hal tiga itu yang kita sedang jadikan berhala. Jadi hati manusia itu adalah pabrik berhala. Seringkali kita tidak sadar berhala itu mulai menggantikan Yesus dan duduk di tahta hati kita. Maka kita perlu secara rutin kita cek kembali hati kita. Siapakah yang sedang memerintah di hati saya? Siapakah yang paling saya andalkan di dunia ini? Apakah saldo di rekening saya, jumlah deposito saya, pekerjaan saya, atau justru Tuhan yang aku andalkan? Apa yang paling aku takut untuk terhilang? Aku paling takut saya paling takut di dunia ini kalau saya kehilangan anakku. Berarti anak saudara lah segala-galanya bagi kita. Yang saya paling takut kalau saya sudah kehilangan ini atau kehilangan itu, jangan sampai itu jadi berhala. Jangan sampai ada yang menggantikan betapa pentingnya Yesus dalam hidup kita. Karena berhala bukan hanya dosa yang kita lakukan, tapi berhala adalah alasan mengapa kita melakukan dosa itu. Saat kita merasa bahwa sesuatu dalam hidup kita yang menjadikan hidup kita berarti, maka kita sedang menggantikan Yesus. Padahal kebenarannya Yesuslah yang membuat hidup kita berarti. Dia telah menunjukkan kasih-Nya yang dengan tegas katakan bahwa engkau berharga, demi engkau aku rela menyerahkan segalanya. Seperti contoh ketika kita berhala menyembah sesuatu, maka kita akan melakukan dosa. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang atau sembah uang atau mamon. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena dia terlalu mengejar hal duniawi lebih daripada mengejar Tuhan, dia rela melanggar imannya sendiri, melanggar prinsipnya sendiri, melanggar kebenaran demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi berhala itu bukan hanya dosa yang kita lakukan, tapi alasan mengapa kita melakukan dosa itu. Dan juga berhala selalu menuntut sesuatu lebih dan tidak pernah memuaskan kita sebenarnya. Berhala itu konsepnya sama dengan dunia kegelapan. Dia bisa memberikan kita sesuatu yang kita inginkan, memang, tetapi harga yang kita bayar lebih mahal daripada apa yang dia berikan. Karena iblis ahlinya menipu. Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia membuat dosa terlihat sangat menarik dan sangat menguntungkan, padahal merugikan dan membawa kita kepada kebinasaan. Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Hal-hal yang disebutkan tadi itu seperti menjanjikan kita sesuatu, padahal menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Dia menjanjikan kita sesuatu, tapi dia menuntut kita dan tidak pernah memuaskan kita. Paulus menyebutkan keserakahan sebagai penyembahan berhala karena semua itu menjanjikan kepenuhan hidup, tetapi tidak pernah benar-benar memberikan sukacita atau kebahagiaan yang sejati. Berhala modern memberikan ekspektasi palsu. Kalau aku dapat ini, pasti aku bahagia. Tapi kenyataannya, kita jadi lebih kosong.
Kadang kita berpikir, oh yang penting dalam hidup ini, yang penting kalau saya dapat ini saja, pasti saya bahagia. Jadi saya harus kejar mati-matian sampai saya dapat ini. Jadi bahagia itu nanti, bukan sekarang. Yang penting kalau Tuhan jawab, kalau Tuhan kasih saya ini atau Tuhan kabulkan saya ini, baru hidupku benar-benar berarti dan berarti saya ini berkenan di hadapan Tuhan. Berarti Tuhan itu jawab dan Tuhan baik sama saya. Jadi Tuhan baik itu nanti kalau dijawab. Tuhan itu berikan kita kebahagiaan, sukacita nanti kalau yang kita inginkan terjadi. Itu sebuah konsep yang sangat keliru. Ketika kita menyadari betapa besar kasih Tuhan dan apa yang Dia sudah lakukan dalam hidup kita, kita bisa bersyukur dan bahagia saat ini juga. Bahkan di tengah-tengah berkekurangan, kita bisa bersukacita dan bilang, Yesus Engkau baik. Bahkan saat kita masih sakit dan belum disembuhkan, kita bisa bersukacita dan katakan, aku tidak takut sebab Engkau besertaku. Bahwa yang paling aku butuhkan di dunia ini adalah Engkau Yesus, melebihi setiap doa dan permintaan yang aku berikan. Melebihi apa yang Tuhan bisa lakukan, aku lebih menginginkan pribadi Yesus. Itulah penyembahan yang sejati. Apapun yang kita anggap tak bisa hidup tanpanya, itu bukan hanya keinginan, itu Tuhan yang palsu. Kata David Paulson, kalau kita bilang aku tak bisa hidup tanpa ini atau aku tak bisa hidup tanpa itu bukan sekedar keinginan, tapi itu Tuhan atau berhala yang palsu. Jadi kalau ada yang sedang jatuh cinta dan bilang sama pasangannya, aku gak bisa hidup tanpamu, hati-hati. Jangan-jangan itu berhala. Jadi kalau ada yang bilang begitu sama saudara, bilang jangan cintai aku berlebihan. Jadikan aku nomor 2 dan Yesus harus nomor 1. Seharusnya kita katakan, aku tidak bisa hidup tanpa Yesus. Berhala itu tidak bisa kalau kita hanya kritik atau kita tekan, tetapi berhala itu harus kita ganti dengan Yesus Kristus dan Injilnya. Sebagai catatan, saya bukan berkata bahwa jemaat tidak usah bekerja, tidak usah cari uang, tidak usah berikan yang terbaik, tidak usah jaga nama baik, tidak usah melakukan pekerjaan dengan pemberian terbaik. Bukan berarti begitu. Tetapi itu menjadi salah ketika itu menjadi nomor 1. Ketika itu menjadi segala-galanya atau menggantikan Tuhan. Saya bukan bilang bahwa tidak usah kejar hal-hal duniawi, tidak usah membangun pengaruh, mengejar jabatan dan karir. Bukan berarti begitu. Tetapi itu menjadi salah atau berhala ketika itu yang menentukan keberhargaan diri kita. Itu yang menjadi makna hidup kita. Sehingga kalau tidak ada itu, kita tidak punya keinginan untuk hidup lagi. Itulah berhala. Dan apa sih solusinya untuk hati yang penuh berhala? Injil adalah solusinya. Karena Injil membongkar berhala dan mengisi hati kita dengan Kristus. Setiap kita membutuhkan Injil. Saya dan saudara butuh Injil. Orang di sebelah saudara membutuhkan Injil. Injil yang mampu membongkar setiap berhala yang ada di hati kita. Apa itu Injil? Injil itu adalah kabar baik bahwa kita yang berdosa ini, yang tidak mampu bayar hutang dosa kita, dibayarin oleh seseorang namanya Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Kabar baiknya apa? Bahwa kita yang harusnya sudah tahu tujuan akhir kita kalau mati masuk neraka dalam kekekalan, bisa punya kehidupan yang kekal di sorga bersama-sama dengan Bapa melalui Kristus. Bukan dengan usaha dan perbuatan baik kita, tetapi oleh iman kita kepada Yesus, kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Bukankah itu kabar yang sangat baik? Itulah Injil, adalah sebuah kesadaran bahwa saat kita masih berdosa, Tuhan yang inisiatif turun ke dunia dan menyelamatkan kita manusia. Itulah Injil. Apakah itu Injil? Injil yang mengatakan bahwa engkau berharga dan bernilai bagi Tuhan sebelum engkau melakukan apapun. Sebelum engkau melakukan semua perbuatan baik, engkau telah berharga di mata Tuhan. Itulah Injil. Ketika dunia menolak kita, Tuhan menyambut kita. Itulah Injil. Kita tidak perlu mengejar itu di dunia karena kita sudah mendapatkannya di dalam Kristus.
Kolose 3 ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita sadar bahwa kehidupan kita yang lama telah mati dan hidup kita yang sekarang tersembunyi atau terlindungi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita tidak perlu mengejar diterima oleh orang atau disukai oleh orang, karena kita sudah diterima dan dikasihi oleh Bapa kita di sorga. Jangan hidup diperhamba oleh mengejar penerimaan dan pengakuan orang. Kadang kita jadi sulit bilang tidak sama orang karena kita terlalu butuh untuk disukai oleh orang. Kadang kita melanggar prinsip-prinsip kebenaran kita hanya untuk bisa nyambung dengan kelompok-kelompok atau tongkrongan-tongkrongan tertentu. Kadang untuk diterima oleh orang kita rela membuat dosa. Satu-satunya cara menghancurkan kekuatan berhala adalah dengan melihat kemuliaan Kristus dan jatuh cinta kepadanya lebih dari segalanya. Memahami Injil bukan sebuah informasi yang bisa kita sampaikan begitu saja. Tetapi mengenal Injil, memahami keindahan Injil adalah perjalanan seumur hidup. Artinya, bagi saudara yang sudah melihat keindahan Injil, semakin saudara kenali, semakin saudara pahami, maka Injil itu semakin indah. Kita tidak pernah selesai untuk menggali lebih dalam tentang kasih Tuhan dalam hidup kita. Makanya Paulus bilang, aku berdoa supaya engkau sekalian memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Karena meskipun kita sudah memahami kasih Kristus, kita bisa lebih lagi memahaminya, lebih lagi merasakannya. Oleh karena itu biar hari ini kita sadar benar bahwa apa sih posisi kita yang sebenarnya itu, bagaimana sih sebenarnya dan apa yang sudah Tuhan lakukan. Dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saya dan saudara sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Setiap kita adalah pendosa. Kalau kita ada hari ini di gereja, bisa hidup kudus menyembah Tuhan, bukan karena kita baik, tapi karena kebaikan Tuhan. Kita bukan orang benar, orang kudus, tapi kita orang yang dibenarkan dan dikuduskan oleh Tuhan. Jadi kalau kita ketemu orang yang jahat, kita tidak bisa menghina mereka atau kita menganggap mereka rendah karena kita dulu juga penjahat. Kita juga ini penuh dengan dosa. Kita sering jatuh bangun dalam dosa. Kita tidak lebih baik dari mereka. Injil menyadarkan kita kerendahan hati bahwa kita tidak lebih baik, bahkan kita tidak lebih baik dari orang yang kita benci. Itulah kenapa Injil bisa menolong kita mengampuni. Karena kalau kita lihat orang bersalah kepada kita, kita sadar bahwa dulu kita pun begitu, bersalah kepada Tuhan. Kita gak sadar kita salah, kita bahkan gak minta maaf. Yesus turun ke dunia, naik di kayu salib. Itulah Injil. Ada sebuah quotes yang berkata, it's impossible to lose your footing when you're on your knees. Sangat mustahil kita kehilangan kaki-kaki kita atau kuda-kuda kita ketika kita sudah dalam posisi berlutut. Orang seperti apa yang gampang jatuh? Orang yang terlalu tinggi, berdirinya terlalu tinggi. Orang yang menganggap dirinya terlalu tinggi. Orang yang menganggap bahwa saya ada hari ini semua karena kehebatanku. Kalau kamu lihat keadaanku hari ini, itu karena saya kerja keras, bukan karena Tuhan. Kalau saya bisa baik, namaku baik hari ini, itu karena saya menjaga hidupku dengan baik, bukan karena Tuhan. Kalau kita terlalu menganggap diri kita sebagai yang kita sembah atau berhala, maka kita gampang untuk jatuh. Kita gampang tersinggung, marah, benci. Karena kita sedang berdiri. Tetapi siapakah orang yang tidak bisa jatuh? Orang yang sudah berlutut. Orang hina kita, ya memang saya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia Yesus. Bagaimana orang bisa jatuh kalau dia berlutut? Tapi kalau hati kita begitu tinggi, kita menyembah hal-hal di dunia ini yang bukan Yesus, maka kita gampang untuk jatuh. Kita sulit mengampuni. Kita sering merasa rugi. Tapi kalau kita sudah berlutut, kita kehilangan sesuatu, kita bilang memang dari awal saya tidak punya apa-apa. Semua yang saya punya adalah milik Tuhan. Saat kita menyembah Yesus, kita bisa jadi murah hati.
Karena saat kita memberi, kita bilang memang ini saya dapat dari Tuhan, maka saya akan berikan kepada Tuhan. Saya tidak menganggap bahwa semua hidupku adalah hasil kerja kerasku, hasil kehebatanku, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Hari ini, mari kita tanya ke diri kita masing-masing, siapa sih yang sedang bertahta di hati kita? Apa sih alasan yang membuat kita melakukan apa yang kita kerjakan hari ini? Apakah kita dikendalikan oleh rasa takut dan khawatir terhadap hidup ini? Apakah kita mengerjakan segala sesuatu berusaha hanya untuk balas dendam? Atau hanya untuk membuktikan diri bahwa saya bisa, saya berharga? Padahal itu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sekali lagi, saya bukan bilang bahwa kita tidak usah kerja keras, kita tidak usah menabung, kita tidak usah jaga nama baik, kita tidak usah melakukan segala sesuatu yang baik di hidup ini. Tetapi saya ingin mengingatkan kita tentang prioritas. Jangan sampai hal-hal yang kita kejar di dunia ini menggantikan posisi Tuhan dalam hati kita. Menggantikan posisi Dia yang bertahta di hati kita. Yang harusnya Yesuslah yang duduk di tahta hati kita. Kita melakukan, menjalani hidup kita karena Yesus. Dan satu-satunya harta yang tidak boleh hilang dari hidup kita adalah Yesus Kristus. Di saat itulah kita disebut penyembah-penyembah yang benar. Kita sedang menyembah Tuhan yang benar. Amin untuk firman Tuhan.